Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Horasyafia. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang berjudul isu keterwakilan anak muda di dalam pemilu yang akan saya bandingkan di negara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Menjelang kontestasi politik 2024 di Indonesia, keterwakilan anak muda sangat dibutuhkan. Partisipasi aktif mereka akan menentukan siapa yang akan pantas memimpin Indonesia pada periode berikutnya. Meski demikian, partisipasi generasi muda atau keterwakilan anak muda dalam pemilu diketahui di Indonesia ini masih cenderung rendah. Kaum muda kurang terwakili dalam lembaga dan proses politik formal, seperti parlemen, partai politik, dan juga dalam pemilihan umum atau pemilu. Seharusnya keterwakilan anak muda dalam pemilu menjadi hal sangat penting untuk menentukan nasib pemilu dan demokrasi bangsa Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, menjelang pemilu 2024, saat ini KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sangat mementingkan keterlibatan anak muda sebagai pemilih, pemantau, dan petugas yang ikut menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2024. Saat ini juga KPU sangat gencar untuk memacu partisipasi anak muda dengan memberi kuota untuk keterwakilan anak muda menjadi petugas pemilihan umum atau pemilu, yang mana nantinya KPU akan bekerjasama dengan berbagai universitas yang ada di Indonesia lewat program Merdeka. Selain itu juga perlu diketahui bahwa rendahnya partisipasi atau keterwakilan anak muda dalam pemilu di Indonesia juga membuat kemungkinan akan terjadi indikasi kecurangan menjadi lebih besar. Hal ini karena hak pilih yang seharusnya terisi menjadi kosong atau dapat dikatakan dengan golput golongan. Jika kita bandingkan dengan Amerika, di Amerika sendiri justru keterwakilan anak muda di dalam pemilu semakin lama semakin meningkat. Bahkan kunci keberhasilan pemilu di Amerika Serikat saat ini bukan lagi dari generasi tua, melainkan keterwakilan anak muda itu sendiri. Tingginya partisipasi anak muda pada Pilpres di Amerika tahun 2020 sebagian besar dipengaruhi oleh keterwakilan anak muda yang ikut menyukseskan pemilu mereka lewat media sosial. Perbedaan ini kita ketahui yang mana di Indonesia sendiri, anak muda mungkin diajak untuk menjadi bagian dari petugas pemilu atau lainnya. Namun di Amerika sendiri sangat berbeda. Keterwakilan anak muda dalam pemilu di Amerika, mereka ikut menyukseskan pemilu di Amerika dengan cara menggunakan media sosial mereka, yang mana ketika anak muda sudah memilih pilihan mereka dan nantinya mereka akan mengunggah foto di media sosial mereka masing-masing, mereka mengunggah foto dengan mengenakan stiker iPhone, yang membuat pemilih muda lainnya bersemangat dan ingin melakukan hal yang sama. Selanjutnya, di antara hampir 240 juta pemilih sekitar 20% berasal dari Gen Z. Pemilu Amerika pada tahun 2020, pemungutan suara dari Gen Z ini hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan 2014 dan juga di tahun 2018. Berikut penjelasan saya mengenai isu keterwakilan anak muda dalam pemilu yang saya bandingkan di antara negara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Sekian video saya, terima kasih.